Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Diwardini, NIMT 2019-1012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Sekolah sebagai Sumber Pembelajaran Moral Anak Guna Menanggulangi Penyimpangan Sosial. Nah, di dalam bermasyarakat, kegiatan bermasyarakat, dan kita sebagai makhluk sosial tentu telah menyadari akan peran, hak, dan kewajiban serta status yang telah ditetapkan baik secara de facto maupun de jure oleh sekelompok masyarakat tersebut yang berupa aturan, tata tertib, norma, kebiasaan yang telah disepakati bersama-sama dan wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari ketentuan tersebut masih banyak individual maupun kelompok-kelompok tidak menaati peraturan tersebut, dan hal ini dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Nah, dalam penyimpangan sosial ini bisa kita temui di sekitar kita, contohnya seperti kenakalan remaja. Oleh karena itu, dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja-remaja sekarang ini memperlihatkan bahwa kurangnya penguatan moral yang tertanam di dalam pendidikan tersebut, dan mengingat fungsi moral yang sebagai fondasi di dalam proses interaksi baik individual maupun kelompok. Oleh karena itu, guna memperkuat moral dalam pendidikan, alangkah pentingnya memahami konsep moral yang bersumber dari pembelajaran di sekolah. Nah, penyimpangan sosial itu apa sih? Menurut KBBI itu menyatakan bahwa tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi seperti yang dapat kita pahami bahwa perilaku penyimpangan sosial ini merupakan perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketetapan aturan, kebiasaan masyarakat, norma sosial, norma agama, dan lain-lain yang berlaku di rumpun masyarakat tersebut hingga dianggap sebagai di luar batas toleransi. Nah, di dalam penyimpangan sosial ini terdapat faktor-faktor penyimpangan sosial, di antaranya faktor subjektif dan faktor objektif, atau bisa dikatakan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor subjektif ini sama saja dengan faktor internal yang berasal dari di dalam diri orang tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gangguan segi psikis, kemudian kebiasaan bawaan sejak lahir, dan sebagainya. Selain itu adalah faktor objektif. Nah, faktor objektif ini dapat dikatakan sebagai faktor eksternal atau faktor didapati dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang faktor objektif ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sulitnya menyerap atau memahami norma-norma kebudayaan ke dalam diri individual. Ini dapat dikatakan sebagai ketidaksempurnaan dalam proses sosialisasi atau internalisasi norma-norma, aturan-aturan tersebut di dalam diri individual itu sendiri. Contohnya, individual tersebut tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya yakni proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang salah. Proses pembelajaran yang salah ini bisa dikatakan salah di mana anak itu sering diperlihatkan atau dipertontonkan dengan wacana atau tontonan yang
bersifat negatif menuju kepada sikap penyimpangan sosial tersebut. Hal ini bisa membuat anak mengimitasi dari apa yang mereka lihat, tanpa mereka memikirkan resikonya seperti apa setelah melakukan penyimpangan sosial tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya ketegangan pada kebudayaan dan struktur sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti stratifikasi sosial yang bersifat negatif dan mobilitas sosial yang bersifat negatif. Nah, selain faktor-faktor tersebut, ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, bentuk-bentuk perilaku menyimpang ini ada dua, berdasarkan sifat dan berdasarkan pelaku atau devian. Nah, berdasarkan sifat ini memiliki dua tipe, diantaranya positif dan negatif. Nah, penyimpangan yang bersifat positif ini biasanya penyimpangan yang memberikan dampak positif otomatis dan dapat memotivasi orang-orang sekitarnya, memberikan dampak baik kepada orang-orang sekitarnya, seperti adanya emansipasi wanita, di mana wanita-wanita tersebut terinspirasi untuk menjadi wanita yang mandiri dan berusaha untuk tidak bergantung pada laki-laki. Nah, yang negatif adalah penyimpangan yang bersifat negatif ini penyimpangan yang memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, bahkan hingga mengganggu atau mencederai orang lain. Nah, seperti contohnya pada diri sendiri adalah pelajar tidak mengerjakan tugas dan dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Dari hukuman tersebut dia sadar bahwa ketika tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman dan dia berjanji tidak mengulanginya. Ini termasuk primary deviation. Nah, bagaimana jika penyimpangan sosial yang negatif itu berdampak kepada orang lain? Nah, ini bisa dikatakan dengan secondary deviation. Contohnya seperti tawuran yang parah yang bisa meresahkan, tawuran yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya yakni berdasarkan pelaku atau devian penyimpangan sosial. Nah, di dalam penyimpangan sosial ini ada berdasarkan pelaku itu ada 3 tipe, diantaranya individual, kelompok, dan campuran. Nah, dalam individual ini penyimpangan yang merupakan tidak sesuai dengan norma dan kebudayaan atau masyarakat tanpa adanya rencana untuk melakukan kejahatan atau memberikan dampak negatif kepada orang lain. Selanjutnya yakni penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok ini dapat dikatakan penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu orang. Contohnya seperti tawuran antar pelajar dan sebagainya. Selanjutnya yakni penyimpangan campuran atau combined deviation. Nah, penyimpangan ini merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk atas aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh seseorang yang memiliki otoritas di dalam kelompok tersebut. Contohnya seperti geng. Nah, apa saja sih dampak dari penyimpangan sosial tersebut? Di antaranya gangguan psikologi. Pelaku atau devian ini dapat mengalami gangguan psikologi akibat dari sikap atau masyarakat maupun keluarga yang memiliki pandangan buruk akibat perbuatannya tersebut. Kemudian selanjutnya yakni merugikan orang yang berada di sekitar devian, baik keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya yakni penyimpangan sosial terhadap remaja. Nah, penyimpangan sosial terhadap remaja ini terjadi karena ketika remaja itu
mengalami transisi menuju kedewasaan atau mereka sedang mencari jati diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka melakukan transisi tersebut, ada sesuatu yang membuat remaja tersebut terhalang. Itu bisa memicu remaja-remaja tersebut melakukan penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial itu tidak hanya dari situ saja. Penyimpangan sosial terhadap anak remaja ini yang dilakukan oleh anak remaja ini dikarenakan oleh kemajuan teknologi dan dampaknya globalisasi. Kemudian, selanjutnya adalah faktor-faktor yang didapati oleh remaja tersebut. Di antaranya adalah faktor internal, yakni krisis identitas, yakni mengenai perubahan biologis dan sosiologis terhadap diri remaja tersebut yang memungkinkan terjadinya dua integrasi atau dua pandangan atau dua keyakinan. Kemudian selanjutnya yakni kontrol diri yang lemah. Nah, dalam faktor eksternal selanjutnya yakni faktor eksternal faktor eksternal ini diantaranya dampak dari keluarga, di mana keluarga itu memberikan pendidikan yang salah dan akibat seperti broken home. Kemudian teman sebaya yang kurang baik dan komunitas lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya yakni moral. Moral itu merupakan ajaran kesusilaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan atau tuntutan yang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, macam-macam moral ini diantaranya moral ketuhanan yang bersifat religius, ajaran agama, kemudian moral ideologi dan filsafat yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, contohnya seperti penguatan Pancasila, dan selanjutnya adalah moral etika dan kesusilaan yang berupa etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, seperti contohnya kebiasaan dalam mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Selanjutnya yakni moral, disiplin, dan hukum yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami apa itu moral dan apa saja macam-macam moral, berikut indikator moral. Indikator moral itu ada 3, diantaranya personal improvement. Indikator ini menjelaskan bahwa kepribadian individu itu bersifat teguh, memiliki integritas yang kuat dan tidak akan goyah terhadap faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah social skill. Social skill ini merupakan kepekaan individu terhadap kehidupan sosial sekitarnya, dapat terlihat dari keharmonisan dalam melakukan interaksi terhadap orang lain, juga kemampuan dalam mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah comprehensive problem solving. Comprehensive problem solving ini digambarkan sebagai kepintaran intelektual individu dalam menghadapi persoalan dilematis antara negatifnya pengaruh sosial terhadap kekuatan integritas dirinya mengenai moralitas yang berlaku. Selanjutnya, perkembangan moral. Nah, menurut Kohlberg itu ada 3 tahap, diantaranya tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca konvensional. Nah, tahap konvensional ini merupakan tahap yang berisikan tentang
aturan moral yang berdasarkan otoriter atau hak kekuasaan. Kemudian tahap konvensional. Tahap ini merupakan tahap di mana anak harus mematuhi aturan, namun pembuatan aturan tersebut dilakukan atau dibuat bersama-sama agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan mudah. Dan selanjutnya adalah tingkat 3, tahap pasca konvensional, yang merupakan sikap anak yang mengikuti aturan dengan menahan hawa nafsu dalam melakukan penyimpangan sosial dan menghindari hukum agar atau bertujuan untuk menghindari hukuman yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penalaran moral anak. Di antaranya adalah perubahan lingkungan dengan pergeseran nilai-nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan ini menjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Kemudian struktur kepribadian. Selanjutnya adalah proses perkembangan moral. Nah, proses perkembangan moral ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pendidikan secara langsung, yakni penanaman perilaku benar dan salah yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi, yang merupakan cara anak untuk meniru tingkah laku moral seseorang. Dan yang terakhir adalah melakukan proses percobaan atau trial and error dengan mengembangkan perilaku melewati proses percobaan. Nah, selanjutnya adalah sekolah sebagai sumber moral anak. Pendidikan mempersilahkan memiliki berbagai macam pengetahuan, akan tetapi banyak yang tidak bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan itu harus mempersiapkan kecerdasan dalam bidang akademik, tidak hanya dalam bidang akademik saja, tapi melihat dari sisi kecerdasan intelektual juga. Nah, sekolah ini memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter anak, dikarenakan tidak semua anak dapat membentuk karakternya melalui keluarga. Sekolah ini memiliki fungsi sebagai pembina pendidikan moral dengan mengusahakan fungsi sekolah tersebut menjadi lapangan sosial di mana pertumbuhan mental, moral, dan sosial serta aspek kepribadian berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki strategi dan metode yang efektif beserta pendidikan religius atau agama yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan lingkungan sosial. Nah, berikut strategi yang dapat dikembangkan yang bersifat aplikatif dan efektif, diantaranya memantapkan pendidikan agama terhadap anak-anak. Kemudian, pendidikan agama harus dirubah dari metode pembelajaran menjadi salah satu mata pelajaran agar anak dapat mempelajari nilai-nilai yang bersifat religius secara langsung. Kemudian, pendidikan moral harus dilaksanakan dengan secara integrate atau melibatkan semua pihak, baik keluarga, masyarakat, sekolah, agar kualitas moral tersebut dapat ditelusuri dengan mudah. Nah, selain beberapa strategi tersebut, berikut beberapa cara pengembangan nilai moral terhadap anak. Di antaranya menggunakan strategi keteladanan atau modeling. Nah, dalam keteladanan ini ada dua, di antaranya internal modeling yang berupa pemberian contoh dari guru kepada siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian external modeling yang berupa pemberian contoh-contoh baik dari para tokoh-tokoh yang dapat diteladani. Contoh
seperti Nabi, Rasul, sahabat Nabi. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir anak juga. Nah, selanjutnya yakni menganalisis kasus penyimpangan sosial. Guru ini memberikan kasus kepada anak-anak yang sering terjadi di kehidupan sosial agar anak-anak atau siswa tersebut dapat menganalisa perbuatan apa saja yang termasuk perilaku baik dan mana yang menyimpang. Nah, dari strategi tersebut didapati adanya strategi value clarification dan problem based learning. Selanjutnya adalah penanaman nilai edukatif yang kontekstual. Strategi ini bisa dikatakan dengan strategi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memasukkan nilai-nilai moral ke dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang bersifat kontekstual dan aktual. Demikianlah materi yang bisa saya presentasikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.